Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kandangnya sudah mulai jebol, sudah mulai bolong. Nah ini yang kadang membuat kita kesulitan itu kalau mengandalkan kawat ram yang seperti ini. Memang maunya nanti kita bantu menggunakan buluh seperti ini biar agak kuat dikit ya lantainya ya. Kalau nggak kita cover dengan buluh itu nampaknya kok nggak tahan dia, di kawatnya sudah mulai pada bolong-bolong. Ini yang membuat kita sedikit agak kesel di pikiran itu ya, kayak gitu. Baru diganti jarak berapa bulan ternyata kawatnya sudah nggak memadai, nggak memenuhi prosedur. Jadi kita mesti ya kita ganti menggunakan buluh nanti, bambu. Kalau di Jambi kan terkenalnya buluh, karena di Jambi ini kan bahasanya bahasa Melayu ya, Melayu Jambi. Jadi campur-campur bahasanya. Kalau kita orang Jawa bilang pring, kalau biasa bahasa nasional bambu. Ada yang buluh, ada yang aur, ya itu beda-beda. Jadi terima kasih sekali rekan-rekan, jangan dilewati, jangan di skip, jangan dipercepat ya, di subscribe dulu yang belum, silahkan tekan tombol like ya, supaya channel kita berkembang untuk bisa dinikmati rekan-rekan, bisa untuk saling belajar kawan-kawan mungkin yang ada kendala, mungkin yang baru mulai ternak, mungkin yang baru-baru mencoba tuh, supaya kita sama-sama belajar di sini. Baik, di sini ada beberapa rekan menanyakan, Assalamualaikum Om. Mau tanya nih, saya baru ternak puyuh 1.000 ekor. Telurnya satu hari hanya cuma 7 kilo per hari. Biar telurnya maksimal, gimana caranya ya Om? Nih saya balik tanya, puyuh umur berapa hari? Umuran 3 bulan Om. Dari umur 2 bulan sudah bertelur 7 kilo sampai sekarang bulan ketiga cuman bertelur 7 kilo. Nggak ada peningkatan. Alhamdulillah kalau pakan standby. Mohon petunjuknya Om. Mohon petunjuknya biar baiknya gimana biar ada peningkatan bertelurnya. Jadi yang dibutuhkan peningkatan telur, peningkatan produksi, yang mana puyuh ini umur 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan lebih ya, umur 3 bulan, cuma bertelur 7 kilo. 3 bulan itu 90 hari, 90 hari harusnya itu ya bagus-bagusnya, masa-masa bagus-bagusnya harusnya malah bisa lebih dari 80%, harus 85%, biasanya malah ketemu di 90% biasanya kalau umur-umur 3 bulan. Nah itu ada apa? Apa masalahnya? Coba kita bedah di sini sama-sama, kita perbincangkan di sini sama-sama. Jadi biasanya gini kawan, puyuh ini 1.000 populasi Tri ya, apalagi 1.000 populasi. Langkah pertama mungkin perhatikan dulu isi populasi yang ada di dalam per kandang, per apa namanya, kalau kawan-kawan bilang menyebutnya itu per koloni, per satu kandang itu isinya berapa. Rumus biasanya yang kita gunakan panjang kali lebar dibagi 200. Saya seringkali seperti itu. Kalau puyuh terlalu padat, betelurnya tidak maksimal. Ya. Karena apa? Puyuh perlu gerak itu 20 cm. Panjangnya kandang berapa? Ini ruangan dalam. Panjangnya berapa, lebarnya berapa? Panjang kali lebar dibagi 200. Itu nanti isi populasi yang ada di dalam. Nah, kalau kebanyakan dia, makanya dia tidak akan standar. Makanya dia tidak akan normal kalau terlalu kebanyakan isi, kalau terlalu kepadatan. Karena puyuh perlu ruang gerak 20 cm, mungkin sekitar seginilah, satu jengkal lah, itu 20 cm. Nah, terus faktor yang lain lagi apa? Mungkin dari waktu kecil, mungkin dari waktu umur 30 hari, ada beberapa puyuh yang tidak terbagi makan. Akhirnya apa? Dia terlambat untuk mengejar ketertinggalan berat badan dia.
sampai akhirnya dia masih kurus, yang lain-lainnya itu gemuk, maka dia akan kalah body. Disenggol sedikit dia nggak bisa makan. Ya, tersenggol sedikit dia nggak bisa makan. Nah, itu beberapa faktor yang perlu diperhatikan di situ. Yang jelas kebanyakan itu kurangnya nutrisi, kurangnya protein yang sisanya itu tadi. Mungkin di situ berarti ada sekitar 150-an yang tidak bertelur. Tidak bertelur normal maksudnya. Kan puyuh itu tadi dibilang kan 1000. 1000 bertelur cuma 7 kilo. Harusnya kan kalau dihitung per kilonya kan 80-an lebih. Hilang 15 kilo sekitar itu. Hilang 15 sampai ke 20. Harusnya larinya ke situ. Nah, hilang itu apa masalahnya? Ya itu tadi, coba diperhatikan kandang ukurannya berapa, kali berapa, isinya harusnya berapa di situ. Kemudian dari pakan kalau memang standby yaitu bagus. Terus kalau memang mau agak capek sedikit, nah ini mungkin di sini saya kasih resepnya, saya yakin nanti ketemu. Coba di kita pagi hari kita lihat di jam-jam 10, 10, 11, 12 sampai jam 1. Nanti berhenti aktivitas kita untuk seperti itu. Nah, aktivitas kita apa? Di pagi jam 9, 10, 11, 12 sampai jam 1 itu coba disortir. Tapi cara nyortirnya itu jangan terlalu langsung semuanya. Kalau langsung semuanya nanti kita nggak terkejar di waktu, akhirnya kita puyuh yang ada itu malah stres. Nah, itu takutnya seperti itu. Di pagi hari jam 9 coba nanti disortir satu persatu. Maksud saya dilihat. Puyuh kita lihat di bagian perutnya di sini. Nah, ini sebentar lagi bertelur ini. Di sininya. Ini kita pencet di sini sedikit saja, ini akan ada buletan seperti telur yang akan keluar di sini, di bagian perutnya. Nah, yang tidak ada, ini mulai jam 1 sampai jam 9 pagi ya, sampai jam 1 siang, ini tanda-tanda di sini sudah ada, mana yang mau bertelur, mana yang enggak. Ini sudah ada di sini, sampai dia sore. Nah, kemudian dipisah, dikarantinakan. Dikarantinakan itu dibedakan. Mana yang tidak ada benjolan calon dia keluar telur, mana dengan yang dia calon bertelur. Ini dipisah. Terus yang ada kejadian dia yang tidak belum ada telurnya, tanda-tanda telur di sini, dipisah kemudian dikasih pakan full. Ya, dikasih pakan full. Saya yakin mungkin biasanya 5 hari, 7 hari dia akan ikut normal. Nah itu, tapi ya kita memang agak capek sedikit. Tapi daripada kita nanggung, kalau saya mendingan kita sortir di pagi hari. Gitu, di pagi hari. Tapi kalau sudah jam 2, 3, 4, 5 ke sini, sore, jangan. Karena apa? Masa-masa bertelurnya puyuh di jam-jam segitu. Kalau kita nekat di jam 2, 3, 4, 5, ini puyuh nanti ribut. Akhirnya apa? Malah stres. Semuanya malah stres. Ya, jadi saya yakin kalau langkahnya itu diterapkan, berkemungkinan itu ada berhasil. Banyak kawan-kawan yang kendalanya seperti itu. Nah, terus kalaupun nanti kita temukan ternyata puyuh itu gemuk, terus kemudian di bagian duburnya itu tadi kecil, kemudian tanda-tanda telur tidak ada, tetapi dia gemuk bukan main, itu bencong kawan. Nggak ada obatnya, pisau itu obatnya. Itu pisau obatnya, kemudian sembelih, terus kita goreng untuk lauk makan. Nah itu, jadi kawan-kawan jangan heran kalau memang bencong itu tetap ada. Kalau untuk di seputaran puyuh itu tetap ada, bencong itu tetap ada. Terus kemudian kalau sudah kita sortir itu tadi, mana yang sudah ada tanda-tandanya bertelur, sama yang tidak ada tanda-tanda bertelur itu dibedakan. Setelah dibedakan, nanti yang tanda-tandanya belum ada bertelur, kita kasih pakan, terus kemudian kita coba kita rangsang menggunakan air gula merah. Kita campur air gula merah supaya apa? Untuk merangsang dia supaya lebih produktif, lebih cepat untuk daya pakan, untuk nafsu makan lah.
Jadi kalau nafsu makan ada, nah itu nanti mudah-mudahan badannya gemuk, kemudian dia akan bertelur. Itu nampaknya saya yakin 85% berhasil kawan kalau kita coba seperti itu. Tetapi ingat di situ ada juga yang bencong, ada juga yang enggak bencong. Kalau dia enggak bencong itu pasti biasanya bertelur. Hanya karena dari awal mungkin dia kekurangan protein waktu masih rame-rame. Nah dari situ makanya perlu disortir di kemudian hari setelah 3 bulan ya. 3 bulan kan 90 hari. Harusnya seperti itu. Nah jadi penggunaan air gula berapa hari ya, 3 hari, 4 hari berturut-turut lah, jangan terlalu banyak air gulanya, takutnya nanti kental malah terlalu ini ya, terlalu manis ya. Oke, malah dia ada apa penyakit gula pula, dia terlalu manis kan nggak enak rasanya. Jadi gulanya jangan terlalu banyak betul, itu hanya untuk perangsang saja, biarkan ada agak apa ya, manis-manis masin sedikit lah gitu, biar supaya dia ada perangsang untuk nafsu makannya. Ya, silahkan dicoba, mudah-mudahan berhasil kawan. Itu solusi, biasanya solusi ini ya solusi yang terbaik ya untuk kawan-kawan. Sering yang dibuktikan seperti itu ternyata memang benar apa adanya. Tetapi kalau memang itu tidak benar apa adanya ya silahkan cari dari sumber-sumber yang lain. Tetapi saya punya keyakinan yang besar kalau memang itu kita sortir kembali terus kemudian kita karantinakan, maka dia nanti akan menyusul pertelurnya itu nanti, ya akan stabil kembali. Ya, silahkan dicoba untuk rekan-rekanku semuanya. Terima kasih yang sudah mampir di channel, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan rezeki kita lancar kawan, apalagi di bidang ternak puyuh tentunya yang kita harapkan ke depan adalah keberhasilan untuk kita, kesuksesan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan berhasil, cepat pulih kembali seperti biasanya. Ya, mungkin hanya itu. Salam dari Jambi, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.